Ya Pak, saya cek background dulu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara sosialisasi hibah riset dan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek BRIN yang diselenggarakan bekerjasama antara Swiss German University dan Universitas Pelita Harapan. Di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kita bersama para insan dikti untuk terus melakukan riset dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, sesi pemaparan sosialisasi hibah riset dan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek BRIN untuk sesi riset akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Hotniar Siringo-Ringo, MSc, dan kemudian untuk sesi pengabdian kepada masyarakat akan disampaikan oleh Dr. Dindin Abdurrahim, BS, S, SOS, MM, MSI. Dan sesi pemaparan juga diskusi akan dimoderasi oleh rekan kami dari Universitas Pelita Harapan, Bapak Dr. Ing Ihan Martoyo, ST, MSc, MTS. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, saya persilakan kepada Bapak Holis Abdurrahim Audah, MSc, PhD, selaku Direktur Academic Research and Community Service Swiss German University untuk membuka acara sesi sosialisasi ini. Silakan kepada Pak Holis. Terima kasih banyak Mas Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera, Ibu Bapak semua yang saya hormati. Terima kasih atas dibukanya acara ini Pak Ihan. Terima kasih banyak atas kerjasama UPH dengan SGU yang terus-menerus terjalin ya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Prof. Niar yang sudah selalu setia bersedia kami undang kapan saja, juga dengan Dr. Kang Dindin Abdurrahim yang sudah beberapa tahun ini bersama kami membina SGU di pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan sesi sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, untuk SGU, UPH dan juga semua dosen-dosen yang hadir kali ini. Dan mudah-mudahan kita dengan sosialisasi ini begitu mantap dalam persiapan penulisan proposal di Kemenristek Dikti yang akan datang. Dari kami SGU, sekali lagi terima kasih atas kerjasama UPH, Prof. Dr. Ihan, atas kerjasama selama ini, juga teman-teman di ARCS. Terima kasih Mas Sabdik, Mbak Mila, Mbak Friska, ya, yang sudah mempersiapkan ini dengan baik sebaik-baiknya. Juga ada Pak Rudi ya, makasih Pak Rudi sudah selalu mensupport kegiatan-kegiatan ini. Dari saya tidak banyak panjang lebar, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya buka acara ini. Dari saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Holis Abdurrahim Audah atas opening speech untuk kegiatan kita hari ini. Untuk selanjutnya saya perkenalkan moderator kita hari ini, Bapak Dr. Ing Ihan Martoyo, ST, MSc, MTS dari Universitas Pelita Harapan, untuk memulai moderasi dan juga memulai sesi pemaparan dari para pembicara. Silakan Pak Ihan. Terima kasih Pak Tablik. Terima kasih sekali lagi juga buat teman-teman SGU, Pak Kolis, dan jajaran tim di LPPM SGU untuk terselenggaranya acara ini. Kita pagi ini dengan penuh semangat ingin mendengarkan Prof. Hotniar dan Dr. Dindin sharing soal hibah, riset, dan PKM. Prof. Hotniar dari Universitas Gunadarma ini akan menolong kita, memandu kita ke dalam persoalan hibah penelitian. Lalu Dr. Dindin Abdurrahim dari Universitas Pasundan akan menolong kita untuk permasalahan hibah PKM. Nah, supaya tidak lama-lama, kita langsung berikan waktunya untuk Prof. Hotniar. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Ihan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua LPPM SGU. Ini adik saya nih, Pak Holis.
Ketua LPPM UPH. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dan juga tentunya Pak Dindin. Kita ketemu di sini ya Pak ya, melalui Zoom. Terima kasih, merasa bangga bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Kalau dengan SGU ke beberapa kali ya Dek ya. Kemarin kita masih sempat tatap muka sebelum mulai dengan pandemi. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Sudah bosan juga rasanya meskipun saya jujur saya akui sangat efektif nih dengan Zoom ini. Gitu. Jadi dalam satu hari saya bisa melakukan banyak hal dalam satu hari, hanya berpindah laptop ya, berpindah Zoom ya. Kalau dulu kan, kalau saya sudah ke SGU ya udah seharian gitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Gitu. Nah kalau sekarang masih banyak nih waktu saya untuk yang lain-lain. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share PPT. Saya diberi kesempatan untuk mendiskusikan hibah penelitian DRPM. Kita harus terbiasa sekarang mengganti nama, meskipun jujur saya juga belum ganti nih, logonya masih Ristek BRIN. Kelihatannya kuatnya kita akan masuk ke Dikbudristek ya, Bapak Ibu ya, bukan ke BRIN. Jadi kelihatannya sudah lebih dari 90% kita akan masuk ke Ristek BRIN. Kita akan masuk ke Ristek. Kemarin sudah dilantik ya, dilantik ulang Menteri Dikbud karena sekarang digabung dengan Ristek dan juga Menteri Investasi dan juga Kepala BRIN. Tapi dari diskusi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di DRPM setiap kita rapat, kemarin juga kami saksikan sambil selesai rapat kita saksikan pelantikannya, kelihatannya kalau DRPM ini BOPTN ini semua akan dibawa ke Dikbudristek. Jadi tidak tinggal di BRIN, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan membiasakan diri lagi, harus membiasakan diri dengan logo baru. Ini baru aja berubah Ristek BRIN tahun kemarin ya. Sekarang kita akan ubah lagi dengan logo yang baru. Baik Bapak Ibu, mungkin juga dengan perubahan tata organisasi ini, struktur organisasi ini, akan ada perubahan sedikit dalam waktu. Tadinya kami rencanakan akhir April itu sudah launching buku panduan di awal Mei lah gitu ya. Kemudian langsung lanjut dengan sosialisasi karena biasanya DRPM melakukan sosialisasi dari Sabang sampai Merauke meskipun hanya terpilih sedikit ya Bapak Ibu ya, karena memang kan waktu terbatas, anggaran terbatas gitu ya. Sumber daya manusianya juga terbatas, tapi biasanya di beberapa kota dari Sabang sampai Merauke dan pesertanya dipilih biasanya yang tidak lolos pendanaan pada tahun itu. Dan itu pun tidak semua tentunya, hanya yang terpilih hanya sedikit. Itu tadinya direncanakan di awal Mei sampai pertengahan Mei gitu ya sebelum Lebaran, tapi ternyata melihat situasi ini kelihatannya agak-agak mundur. Dari diskusi kami, sosialisasi mungkin akan dilakukan setelah Lebaran, tapi tentunya nanti kita lihat juga struktur organisasinya akan seperti apa lagi gitu. Tapi yang pasti dana penelitian ada ya Bapak Ibu ya, pendanaan penelitian untuk tahun 2022 itu tetap ada. Dan tadinya rencananya di awal itu kita yakin tadinya kalau tidak ada perubahan struktur ini, pertengahan Mei itu sudah penerimaan proposal sampai pertengahan Juni, 1 bulan, kita akan kasih waktu 1 bulan on time, tidak ada perpanjangan seperti yang terjadi tahun-tahun dulu, kecuali tahun kemarin ya Bapak Ibu ya, kelabakan ya tahun kemarin ya, waktu 2 minggu, ternyata meskipun sudah mundur sampai September kalau tidak salah ya, sampai September, ternyata masih tetap banyak yang menunggu detik-detik terakhir gitu, udah kayak proklamasi aja ya Bapak Ibu ya, masih banyak yang menunggu hari terakhir atau 2 hari terakhir gitu, akhirnya banyak yang terpental dan akhirnya banyak yang menjerit, tidak bisa menyelesaikan submission gitu ya Bapak Ibu. Tapi mungkin akan ada perubahan dikit-dikit dari sisi waktu, dan memang tadinya juga anggaran penelitian kita sudah, Pak Heri sudah yakin bisa lebih awal, tapi kan ini ada perubahan struktur nih Bapak Ibu. Dalam 2 minggu ini harus selesai semua, kalau nggak selesai
mungkin akan dipindah nanti orang yang baru lagi akan menangani. Jadi sampai sekarang kita belum ya Deholis ya, belum dapat anggaran ya, belum untuk tahun ini dana penelitian belum cair ya. Belum. Nah itu mungkin akan Ditunggu, Prof. Ada perubahan-perubahan itu, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Penelitian tentunya tetap bisa dijalankan, tapi memang harus ditalangin dulu kalau terpaksa harus ada pengeluaran. Kontrak kan sudah ditandatangani, jadi tidak akan menyalahi lagi, dan uangnya pasti akan cair, tidak akan ada pemotongan seperti tahun kemarin, harusnya ya Bapak Ibu ya, karena ini sudah tahun kedua kita di masa pandemi. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk mendiskusikan skema apa saja yang sekarang ada di buku panduan kita. Nah, buku panduan kita ini akan ada perubahannya Bapak Ibu, tapi tidak akan secara konsep tidak akan berubah Bapak Ibu. Jadi masih tetap bisa menggunakan buku panduan itu sampai buku panduan yang baru sudah diluncurkan nanti ya Bapak Ibu ya. Dan kalau buku panduan yang baru sudah diluncurkan, meskipun saya katakan tidak terlalu banyak perubahan, hanya sedikit, tapi tentunya akan tetap lebih baik menggunakan selalu berpedoman ke buku panduan yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Penelitian desentralisasi Bapak Ibu mulai tahun ini hanya ada 2 yang ditawarkan, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Jadi kalau sampai tahun 2019 masih ada penelitian pengembangan, bahkan tahun 2020 di buku panduan masih ada penelitian pengembangan, tapi tidak dikeluarkan pada saat call for proposal, maka mulai buku panduan yang nanti tahun ini Bapak Ibu yang keluar, 13 revisi atau 14, Bapak Ibu tidak akan menemukan lagi skema penelitian pengembangan didesentralisasi. Jadi hanya ada 2 skemanya, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di kompetitif nasional juga begitu Bapak Ibu. Di kompetitif nasional, selain peningkatan kapasitas, yang ada hanya penelitian dasar dan penelitian terapan. Tidak ada lagi yang namanya penelitian pengembangan. Ya Bapak Ibu ya. Kemana penelitian pengembangan? Apakah kita berhenti sampai penelitian terapan aja? Apakah tidak diharapkan sampai hilirisasi ke industri, gitu ya? Itu nanti akan ada di penugasan Bapak Ibu. Jadi penelitian pengembangan yang ada di desentralisasi dan di kompetitif nasional sampai tahun 2020 itu ditarik ke penugasan. Karena kita juga menyadari tidak semua penelitian itu bisa berakhir ke hilirisasi komersialisasi ya, tidak semua, hanya sedikit mungkin, hanya sedikit yang bisa sampai ke hilirisasi industrialisasi ya Bapak Ibu ya, ke komersialisasi. Kalau hilirisasi pengabdian kan nanti sudah ada Pak Didin ya, harusnya ke situ yang hilirisasi pengabdian gitu ya. Nah ini kita berbicara hilirisasi yang untuk komersial ya Bapak Ibu ya. Nah itu hanya sedikit. Kita harus akui itu sangat sedikit, sehingga akhirnya itu kita tarik ke penugasan dan nanti akan dikawal oleh DRPM sehingga benar-benar menjadi hilirisasi yang bermanfaat sampai ke masyarakat melalui tentunya industri, melalui komersialisasi gitu ya. Dan harapannya ya nanti lama-lama kita bisa mandiri teknologi, mandiri produk-produk, tidak harus import lagi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu akan ditarik ke penugasan. Kemudian peningkatan kapasitas, ada beberapa yang juga kita tarik Bapak Ibu. Yang tetap ada itu adalah dosen pemula, ini tetap ada. Kemudian PKPT ini tetap ada, meskipun tahun kemarin kita tidak tawarkan, tahun ini akan ditawarkan Bapak Ibu, karena DRPM juga menyadari banyak perguruan tinggi ternyata meskipun sudah naik klaster jadi media, sebenarnya mampunya masih mengusulkan penelitian dosen pemula gitu ya. Jadi ini tetap ditawarkan. Kemudian tesis magister kembali ditawarkan mulai tahun ini meskipun awalnya Pak Menteri minta ini dihapuskan. Tapi setelah kita diskusi panjang lebar, kita memberikan alasan-alasan, akhirnya ini disetujui, ini tetap ditawarkan Bapak Ibu untuk penelitian tesis magister, kemudian disertasi doktor. Ya Bapak Ibu ya, hanya ini di peningkatan kapasitas.
tidak ada lagi yang namanya pasca doktor. Jadi tidak ditawarkan lagi pasca doktor ya Bapak Ibu ya. Kemudian world class researcher yang tadinya dengan tujuan meningkatkan publikasi di jurnal high impact factor gitu ya, dengan kualitas tinggi. Kalau Scopus berarti dia di I1 gitu, itu kita tarik ke penelitian dasar Bapak Ibu. Jadi itu masuk ke penelitian dasar. Jadi nanti penelitian dasar masih mungkin ada yang namanya WCR, asal proposalnya memang menggambarkan bahwa itu adalah WCR ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk penugasan ini tergantung dari berbagai kriteria yang sudah dibuat di DRPM nanti. Ini kita menunggu penugasan tentunya, tidak mengusulkan ya. Jadi nanti ini tidak akan saya bahas, paling sedikit nanti kapan kita kira-kira akan dipercayakan, diundang untuk masuk mengusulkan penelitian pengembangan, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke persyaratan karena ini yang paling penting dulu. Ini yang paling penting di awal, mengawali ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita analogikan masuk ke medan perang, ini gerbangnya nih, ini gerbangnya dulu nih. Kita lolos gerbang dulu untuk bisa menyerang lawan gitu ya. Kalau dianalogikan berperang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau gerbangnya tidak bisa kita lolosin, tentunya percuma sehebat apapun peralatan kita, secanggih apapun peralatan perang kita, secanggih apapun strategi kita untuk mengalahkan lawan, percuma semuanya kalau kita tidak bisa melewati gerbangnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Persyaratan untuk penelitian dasar tidak ada yang berubah ya Bapak Ibu ya. Ini tidak ada yang berubah sama sekali, tetap sama dengan yang sebelumnya, tapi tetap akan saya sampaikan supaya tetap mengingatkan kita semua ya Bapak Ibu ya, apa yang diminta sebagai persyaratan untuk memasukkan penelitian dasar. Ini baik penelitian dasar di desentralisasi maupun penelitian dasar yang ada di kompetitif nasional. Jadi sama ya Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaannya. Kriteria persyaratannya itu sama, baik itu di desentralisasi maupun kompetitif nasional. Yang pertama, dari jenjang pendidikan dan jabatan akademik, itu S3 minimum asisten ahli atau S2 minimum lektor. Nah, kalau ini kan sudah disaring di sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau PD Diktinya tidak update, maka tentunya Simlitapmasnya meskipun disinkronisasi tidak akan berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Diperhatikan yang terbaru, pendidikan terakhir dan jenjang akademiknya sudah sesuai atau belum di PD Dikti. Setelah itu diperhatikan apakah sudah sesuai di Simlitapmas. Bapak Ibu mulai bisa dicek mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, yang tidak disaring oleh sistem tetapi akan dinilai oleh reviewer. Ini biasanya reviewernya itu untuk seleksi administrasi dari mungkin 300-an reviewernya DRPM Bapak Ibu, paling hanya 60 orang gitu ya, 60 atau kurang dari 60 orang. Jadi DRPM memang benar-benar memilih yang menurut DRPM bisa standar penilaiannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena jumlahnya sedikit bisa lebih dijaga persamaan persepsinya, meskipun jujur kita akui ini masih di dunia ya Bapak Ibu ya, ini masih manusia. Kan reviewer juga manusia ya Bapak Ibu ya, bukan hanya rocker yang jadi manusia ya. Jadi yang namanya reviewer juga mungkin salah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya kita berusaha meminimumkan kesalahan itu. Jujur tahun ini saya menjadi korban kesalahan reviewer Bapak Ibu untuk pendanaan tahun ini. Jadi saya sendiri itu menjadi korban dari kesalahan reviewer. Nah, persyaratan ini nggak berubah Bapak Ibu, memiliki minimum 2 publikasi di bereputasi internasional. Nah, kata-kata bereputasi internasional artinya bisa jurnal, bisa proceeding, gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa jurnal, bisa proceeding. Atau di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2. Peringkat 1 atau 2 ini
kita dengan mudah bisa cari di internet itu sejak tahun 2018 ada di Sinta ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum 2018 itu akan sulit untuk mencari informasi peringkat 1 dan 2. Apalagi jauh-jauh sebelumnya yang belum menggunakan peringkat 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6 itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah itu tidak bisa digunakan? Bisa Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu jurnal itu terakreditasi A atau B, itu bisa digunakan, itu disetarakan dengan peringkat 1 dan 2. Karena saat kita untuk mengakreditasi jurnal, dapat akreditasi B itu susahnya minta ampun ya Bapak Ibu ya, dan sangat sedikit jurnal yang terakreditasi. Itu pada periode 2012 sampai 2000 berapa itu, 2017 mungkin Bapak Ibu. Nah itu diakui Bapak Ibu, tapi tentunya kita harus menunjukkan itu. Bagaimana kita menunjukkan itu? Kalau jurnalnya tidak ada websitenya dari sejak artikel kita dipublish, maka kita harus berpikir bagaimana kita bisa memberikan informasi itu kepada reviewer. Nah, kita bisa menggunakan repositori perguruan tinggi, tapi tentunya ingat ya Bapak Ibu ya, informasinya harus lengkap. Karena reviewer harus menilai peringkatnya, harus menilai artikelnya ada atau tidak, harus memvalidasi itu Bapak Ibu. Jadi kita posisikan diri kita di reviewer, kita berpikir apa yang dicari oleh reviewer, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan baik itu di bereputasi internasional maupun di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2, itu harus sebagai penulis utama. Penulis utama itu penulis pertama atau korespondensi ya Bapak Ibu ya, bukan co-author. Jadi dibedakan, bukan co-author, bukan penulis kedua, ketiga, keempat, bukan. Tapi penulis ke-100 pun bisa menggunakan itu sebagai persyaratan selama dia adalah korespondensi. Jadi di sini hanya 2 itu, penulis pertama atau korespondensi, penulis korespondensi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak masalah mau di urutan keberapa pun, kalau orang itu adalah sebagai penulis korespondensi, dan tentunya itu harus dibuktikan ya Bapak Ibu ya, nggak bisa hanya diakui-akui. Nanti kalau diakui-akui ada satu artikel ditulis oleh 100 orang, 100 orang itu nanti mengakui sebagai penulis korespondensi Bapak Ibu. Jadi itu di jurnalnya itu akan terlihat dengan jelas siapa yang menjadi penulis korespondensi, meskipun semua penulis itu ada emailnya Bapak Ibu, ada alamatnya, ada emailnya, tapi pasti kelihatan di artikel itu siapa yang menjadi penulis korespondensi. Kalau ternyata tidak ada informasinya, jangan salahkan reviewer kalau tidak menerima ya Bapak Ibu ya, karena kita hanya bisa memvalidasi berdasarkan itu, bukan berdasarkan yang lain. Karena kita kan tidak ketemu, tidak bisa verifikasi ke Dewan Editor. Itu terlalu menghabiskan waktu ya Bapak Ibu ya. Atau 3 buku hasil penelitian sebagai penulis pertama diterbitkan IKP atau setara atau internasional. Nah, 3 buku nih Bapak Ibu. Ini tidak bisa dikombinasikan dengan artikel yang tadi. Kalau artikel yang tadi, karena 2 sama, baik itu misalnya jurnal internasional, proceeding internasional, bereputasi internasional ya, atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1, 2, karena sama-sama 2, ini bisa dikombinasikan. Jadi nggak masalah. Tapi kalau buku tidak bisa dikombinasikan Bapak Ibu. Jadi nggak bisa misalnya, saya punya 1 buku, saya punya 1 artikel, berarti saya lolos persyaratannya. Tidak bisa Bapak Ibu, karena jumlahnya beda. Ya. Nah, ini tapi perlu diperhatikan, ini buku hasil penelitian, Bapak Ibu. Jadi bukan buku yang kita tulis berdasarkan bukunya orang lain, gitu ya. Ini saya sejak jadi dosen itu sudah menulis sekitar 5 atau 7 buku, saya lupa persisnya. Tapi jujur saya akui tidak ada satupun buku itu yang merupakan buku hasil penelitian. Jadi buku itu saya tulis berdasarkan buku referensi yang lain, karena saya punya pengalaman mengajar. Saya bayangkan mahasiswa itu akan sangat sulit membaca buku aslinya gitu ya, seperti misalnya kalau Bapak Ibu yang dari teknik industri gitu ya, operation research gitu ya, itu terlalu sulit buat mahasiswa untuk baca bukunya Hamdi Ataha. Lalu saya berpikir ini saya bikin gaya Indonesia, pasti nanti mahasiswa lebih mudah untuk memahaminya. Akhirnya saya menuliskan itu Bapak Ibu. Nah, itu bukan buku hasil penelitian ya. Nah, kemudian kalau berbicara, ini juga banyak yang mengaku jurnal atau proceeding bereputasi internasional. Yang kita terima Bapak Ibu,
yang kita terima sebagai jurnal bereputasi internasional, ini tahun kemarin, pada penilaian tahun kemarin ya Bapak Ibu ya, yang kita terima itu adalah yang diindeks oleh Scopus atau Web of Science Clarified. Hanya ada 3, yaitu SCIE, SSCI, dan AHCI. Hanya itu. Jadi tidak semua Web of Science ya Bapak Ibu ya. Dan perlu diketahui, dari apa yang saya amati, saya cari-cari, saya banding-bandingkan selama ini, kalau sudah terindeks Web of Science yang clarified itu, yang SCIE, SSCI, atau AHCI, itu pasti terindeks Scopus. Jadi buat reviewer itu tinggal melihat Scopusnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Web of Science yang lain, mungkin Bapak Ibu, artikel saya ada beberapa, diindeks oleh Web of Science, tapi bukan yang SCIE, bukan yang SSCI, bukan juga yang AHCI, tidak terindeks Scopus. Ya, itu ada Bapak Ibu. Tapi kalau yang 3 itu sudah mengindeks, salah satu dari 3 itu pasti terindeks Scopus. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini juga tidak berubah, anggotanya 1-2 orang, dan tetap tidak berubah, anggota boleh dari mana saja. Boleh dari industri, boleh dari litbang yang lain, boleh dari LSM gitu ya, apalagi boleh dari perguruan tinggi yang lain, itu tidak masalah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau anggotanya di luar dari dosen yang sudah memiliki NIDN atau NIDK, memang kita harus menginput dengan lengkap. Termasuk mengunggah KTP-nya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk terapan juga sama Bapak Ibu. Untuk terapan juga sama, saya tidak mengulang lagi, ataunya juga masih sama, ataunya ada 1 paten atau paten sederhana minimum terdaftar, kemudian lainnya granted, hak cipta harus granted, PVT harus granted, gitu ya Bapak Ibu ya, DTLSD-nya harus granted, atau naskah akademik atau naskah urgensi, atau karya monumental. Ini juga tetap sama pengertiannya, jadi nggak sembarang mengakui sebagai naskah akademik atau naskah urgensi, dan tidak sembarang mengakui karya monumental. Oke, untuk naskah akademik harus menunjukkan sudah sampai ke meja pengguna, gitu. Jadi harus ada surat itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berbeda tahun ini sama juga, bukan buku hasil hak cipta yang diterima apa saja itu masih sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu, tidak ada perubahannya. Yang berbeda tahun ini, mitra calon pengguna ini akan benar-benar dijaga. Jadi nggak bisa sembarang mitra saja Bapak Ibu yang ngaku-ngaku mitra, yang penting ada surat mitra, siapapun itu yang penting ada tanda tangan di atas meterai gitu ya. Ini benar-benar akan dijaga Bapak Ibu. Nanti mereview penelitian terapan ini akan lebih khusus untuk menjaga bahwa memang proposal itu benar masuk TKT 4-6 gitu ya. Bukan karena misalnya nih, bukan karena karakter penelitiannya itu sebenarnya penelitian dasar, tapi tidak memenuhi persyaratan, tidak ada publikasi, bukunya hanya 1, tidak mencukupi untuk persyaratan karena harus ada 3. Nah, kalau ada 1 kan berarti tinggal daftarkan hak ciptanya, maka nanti bisa mengusulkan penelitian terapan gitu ya. Atau kayak di tempat saya banyak tuh Bapak Ibu yang punya hak cipta dari aplikasi komputer. Nah, ini diterima Bapak Ibu dari ini produk ya, aplikasi komputer, ini didaftarkan hak ciptanya, itu banyak yang punya itu. Lebih mudah, jauh lebih mudah bagi sebagian orang untuk mendapatkan itu daripada menuliskan 1 artikel untuk masuk ke jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 misalnya. Nah, itu sehingga dia bisa mengusulkan nih penelitian terapan, tapi dia tidak bisa mengusulkan penelitian dasar. Tapi sebenarnya karakter dari penelitiannya itu adalah penelitian dasar, TKT-nya masih di 1-3. Itu tidak disesuaikan dengan kemampuan dia mengusulkan penelitian terapan. Nah, ini yang kita jaga Bapak Ibu, supaya tidak terjadi seperti itu. Ini nanti akan dijaga benar-benar penelitian terapan ini ya Bapak Ibu ya. Karena harapan kita juga nanti dari sekian banyak penelitian terapan ini, seperti tahun kemarin itu ada sekitar 1000 sekian penelitian terapan yang didanai tahun ini ya Bapak Ibu ya, yang didanai, yang tidak didanai tentunya banyak yang masuk. Karena tahun kemarin itu ada 17.000 proposal yang masuk, termasuk proposal pengabdian ya Bapak Ibu ya. Itu ada 1000-an penelitian terapan, dari yang 1000-an ini akan dijaga, benar-benar dijaga, mudah-mudahan 10% itu udah bagus,
Kalau ada 10% nanti akan masuk ke penelitian pengembangan ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk tesis magister Bapak Ibu, ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang tidak memenuhi persyaratan penelitian dasar, tetapi penelitiannya itu masih karakternya adalah penelitian dasar, dan di perguruan tinggi di SGU dan UPH itu ada S2-nya, Bapak Ibu memiliki bimbingan, ini kesempatannya untuk membangun rekam jejak dulu gitu ya. Mungkin banyak dari antara Bapak Ibu yang selama ini masih, kalau dulu saya beberapa tahun yang lalu berpikir buat apa sih publikasi-publikasi gitu ya, ngabisin waktu gitu. Nah, kalau kita terlambat untuk menyadari itu bahwa itu penting, nah kesempatannya untuk sekarang nih Bapak Ibu dengan membimbing mahasiswa S2. Meskipun nanti Bapak Ibu dalam publikasi, ini kan S2 itu supaya bisa mendapatkan ijazah itu paling tidak persyaratannya itu kan harus publish ya Bapak Ibu ya. Publish di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau proceeding bereputasi. Nah, kalau sudah dibimbing dengan serius oleh Bapak-bapak tentunya bisa ditargetkan ke jurnal internasional bereputasi misalnya. Tapi memang Bapak Ibu paling tidak satu artikel itu penulis pertama itu harus mahasiswanya, meskipun pengusulnya adalah dosen pembimbing. Jadi satu artikel itu harus penulis pertamanya adalah mahasiswanya yang didanai di RPM ini ya Bapak Ibu ya, harus mahasiswanya, tetapi pembimbingnya bisa menjadi penulis korespondensi Bapak Ibu. Jadi dua-duanya dipenuhi, dua-duanya dapat manfaat. Mahasiswa menjadi penulis pertama, dosennya menjadi penulis korespondensi, sehingga nanti kan dosennya sudah bisa menggunakan itu persyaratan baik itu penelitian dasar maupun penelitian terapan. Dan seorang dosen, seorang pengusul untuk tesis magister dan disertasi doktor, termasuk juga nanti PKPT, kalau itu sebagai TPM, seorang pengusul itu bisa mengusulkan maksimum 5 proposal. Jadi bisa mengusulkan sampai 5 proposal di luar kuota dasar. Nah, kuota dasar masih tetap ya Bapak Ibu ya. Kuota dasar kalau memenuhi persyaratan, entah itu penelitian dasar atau penelitian terapan, kalau memenuhi persyaratan hanya boleh 1 sebagai ketua. Itu kuota dasar. Kalau sebagai anggota sih dua-duanya bisa ya. Tapi kuota dasar itu maksimum 2. Jadi kalau misalnya memenuhi persyaratan untuk ketua dan mengusulkan 1 sebagai ketua, berarti hanya boleh tambah 1 sebagai anggota. Tapi tidak memenuhi persyaratan, dua-duanya anggota tidak masalah. Itu kuota dasar. Nah, kuota tambahan yang memiliki H indeks tertentu, jadi masih sama ya Bapak Ibu ya. Kalau H indeksnya untuk saintek, H indeksnya 5 dan ini dan Bapak Ibu, bukan atau. Jadi H indeks 5 dan sebagai penulis utama, korespondensi atau penulis pertama ada 5. Ada 5 di jurnal di bereputasi internasional. Itu ada 5 Bapak Ibu, itu dan. Jadi ada 2 nih, H indeks dan sebagai penulis utama. Itu sejajar, harus dipenuhi. Itu untuk saintek. Untuk sosial humaniora 3. H indeks 3 dan harus memiliki minimum 3 publikasi di bereputasi internasional sebagai penulis utama, penulis pertama atau korespondensi. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau untuk mendapatkan kuota tambahan yang 4. Jadi bisa 2 sebagai ketua dan 2 anggota. Atau 4-4-nya anggota boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah 4-4-nya ketua tidak boleh. Bahkan 3 ketua pun tidak boleh. Karena tetap maksimum 2 ketua. Nah, di luar itu Bapak Ibu, di luar kuota dasar, kalau kita memenuhinya kuota dasar, atau di luar kuota tambahan, kalau kita bisa memenuhi kuota tambahan, di luar itu, kita masih boleh mengusulkan maksimum 5 proposal ini, pengusulan ini ya. Bukan 5 tesis magister, 5 disertasi dokter ya, Bapak Ibu, yang enggak, maksimum 5. Jadi semuanya tesis magister boleh. Semuanya disertasi dokter boleh, kombinasinya boleh Bapak Ibu, termasuk PKPT, nanti itu harus dikombinasikan ya. Tapi sebagai TPM, kalau kita berbicara PKPT nanti harus sebagai TPM ya. Ini maksimum 5. Jadi kalau misalnya hanya memenuhi persyaratan sebagai pengusul tesis magister, kalau tidak memenuhi persyaratan penelitian dasar otomatis tidak mungkin mengusulkan disertasi dokter meskipun jadi pembimbing di perguruan tingginya, meskipun ada mahasiswa S3 dan ada bimbingannya di perguruan tingginya, ini tidak bisa diusulkan nih Bapak Ibu.
Berarti hanya boleh mengusulkan tesis magister, itu boleh mengusulkan maksimum 5. Ini tidak ada persyaratan yang memberatkan, saya yakin. Pendidikan S3, bahkan di sini tidak dibicarakan tentang jabatan akademis, kemudian memiliki mahasiswa bimbingan di PT yang sama, dan anggotanya kopromotor kalau ada ya. Baik Bapak Ibu, untuk disertasi doktor, ini pengusulnya adalah promotor. Ini pengusulnya adalah promotor, memiliki minimum 2 publikasi di jurnal, Bapak Ibu. Ini ada kata-kata jurnal, jadi tidak bisa proceeding. Memiliki minimum 2 publikasi di jurnal internasional sebagai penulis utama. Jurnal internasional bereputasi ya. Nah, kita tadi sudah bicarakan yang disebut dengan jurnal internasional bereputasi. Sebagai penulis utama, jadi sebagai penulis pertama atau korespondensi. Ini kenapa ini kita persyaratkan Bapak Ibu? Karena untuk S3 di Indonesia kan persyaratannya bisa lulus, ada perguruan tinggi bahkan tidak bisa sidang terbuka, atau ada perguruan tinggi yang lain tidak bisa wisuda, ada perguruan tinggi yang lain tidak keluar ijazah gitu. Kalau di tempat saya tidak keluar ijazah nih Bapak Ibu. Ijazah tidak akan keluar kalau belum memenuhi persyaratan publikasi minimum 1 di jurnal internasional bereputasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di sini juga untuk pengusulan ini, mahasiswa kalau hanya 1 artikelnya, mahasiswa harus menjadi penulis pertama. Karena kan skema ini sama dengan skema tesis magister memang kita keluarkan untuk membantu mahasiswa Bapak Ibu, untuk membantu mahasiswa S2 dan mahasiswa S3 gitu ya. Nah, tolong diperhatikan untuk 2 ini, tesis magister dan disertasi doktor, mahasiswa yang dibimbing itu harus mahasiswa di perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau perguruan tingginya tidak ada program doktor, tentunya tidak mungkin kita mengusulkan penelitian disertasi doktor ya Bapak Ibu ya. Jadi harus di perguruan tinggi yang sama. Anggota kopromotor ya Bapak Ibu ya. Kalau S3 pada umumnya kan ada kopromotor ya. Kalau S2 kemungkinan tidak ada kopromotor. Nah, berikutnya adalah PKPT Bapak Ibu, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Ini ada 2 pihak, ada tim peneliti pengusul TPP, ada tim peneliti mitra TPM, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan dari skema ini adalah membantu, membina, mendampingi peneliti di perguruan tinggi pengusul, perguruan tinggi yang masih perlu dibina. Dan perguruan tinggi yang masuk ke situ adalah klaster binaan dan media ya Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu dibina itu adalah klaster binaan dan media. Maka yang menjadi pengusulnya, tim peneliti pengusulnya itu adalah klaster binaan dan media. Jadi TPP itu adalah klaster binaan dan media Bapak Ibu. Di sana tidak ada persyaratan yang memberatkan. Yang memberatkan mungkin adalah kata-kata maksimum ini. Karena jujur, mereka kebanyakan juga sudah lektor kepala, tapi belum bisa mengusulkan penelitian dasar ataupun penelitian terapan, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu buat mereka. Tapi seandainya belum ada jabatan fungsionalnya, belum ada jenjang akademik, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Tapi tentunya minimum S2, karena semua dosen kan minimum S2 ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin memiliki NIDN atau NIDK kalau dia belum S2, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini anggotanya maksimum 2 orang. Nah, tadi ada 2 pihak. Selain tim pengusul ini, ada peneliti mitra. Ini dari perguruan tinggi PT Utama atau Mandiri ya Bapak Ibu ya. Ini harus dari klaster perguruan tinggi utama atau Mandiri. Nah, ini mitra ini, ketua dari mitra ini, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dua-duanya harus S3. Jadi 1 ketua, 1 anggota, dua-duanya harus ketiga. Dan ketua memiliki minimum 2 publikasi di jurnal. Jurnal ya Bapak Ibu ya, bukan bereputasi. Jadi artinya hanya jurnal, tidak termasuk proceeding. Memiliki 2 publikasi di jurnal bereputasi internasional sebagai penulis utama, sebagai penulis pertama atau korespondensi yang tadi. Ini turun nih Bapak Ibu. Turun karena persyaratan sebelumnya ini 5 Bapak Ibu. Persyaratan sebelumnya ini 5, kami sadari saya sering sekali
melakukan seleksi administrasi PKPT, itu banyak sekali yang gugur karena banyak sekali TPM yang tidak memenuhi persyaratan. Sampai 5 publikasi di jurnal internasional bereputasi, karena ini jurnal, bukan tidak termasuk proceeding ya Bapak Ibu ya. Nah ini turun nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada di Utama atau Mandiri, Bapak Ibu bisa menjadi TPM. Bapak Ibu bisa mencari TPP. Ya, tapi yang mengusulkan adalah TPP meskipun proposalnya harus merupakan proposal yang dibuat bersama antara TPP dan TPM ya Bapak Ibu ya. Itu peningkatan kapasitas Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan saya tidak akan bahas penugasan karena penugasan itu ranahnya DRPM, bukan karena kita mengusulkan, tapi saya akan bukakan apa saja yang ada di penugasan ini Bapak Ibu. Jadi kalau di penugasan ini, penelitian pengembangan seperti yang tadi saya sampaikan, dari penelitian-penelitian terapan yang berakhir pada tahun itu nanti akan coba kita evaluasi satu persatu, coba dipetakan, kira-kira penelitian terapan yang sudah selesai itu yang mana yang mendekati, sudah mengarah ke komersialisasi. Entah itu nanti individu, maksudnya per judul proposal, atau bahkan mungkin ada beberapa proposal yang bisa kita gabung, yang bisa kita kawinkan menjadi satu konsorsium, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu nanti akan diundang untuk mengusulkan pra-proposal. Kalau pra-proposalnya dievaluasi memang sudah mengarah ke komersialisasi, kemudian nanti akan dipertemukan dengan industri. Ini rencana Pak Heri, Pak Direktur. Moga-moga nanti siapapun yang direktur berikutnya itu, apa yang sudah kita rancang ini akan tetap dijalankan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti jujur, ini kan akan ada perubahan struktur organisasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu harapannya untuk penelitian pengembangan ini. Dan ini akan dijaga. Jadi mulai dari, kalau tadi saya katakan, mulai dari penelitian terapan, kami DRPM akan menjaga. Mulai dari penelitian terapan itu DRPM akan menjaga Bapak Ibu. Jadi bukan, tidak bisa lagi seperti sebelumnya, penelitian dasar, kamuflase penelitian terapan, karena tidak memenuhi persyaratan penelitian dasar. Tidak akan bisa lagi seperti itu. Ini akan benar-benar dijaga Bapak Ibu. Kajian kebijakan strategis ini juga penugasan. Ini untuk kepentingan pengambilan keputusan di berbagai kementerian, baik itu di DRPM atau kementerian yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya akan diundang beberapa peneliti untuk melakukan ini. Kemudian penelitian kemitraan juga sama. Ini banyak dari misalnya dari daerah-daerah ada yang perlu diselesaikan permasalahan daerah-daerah. Nah itu biasanya bisa didanai di DRPM dan itu sudah merupakan penugasan. Itu ya Bapak Ibu ya, itu sudah merupakan penugasan. Jadi tidak akan dikompetisikan. Itu untuk persyaratannya Bapak Ibu dan kriteria-kriterianya. Nah untuk luaran, Pak Ihan kalau saya sudah terlewat nanti mohon diingatkan ya Pak Ihan ya. Masih ada waktu Bu, silakan Bu. Untuk luaran Bapak Ibu ada perubahan di penelitian dasar. Untuk luaran 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database berputasi publish ini dihapus Bapak Ibu. Ini tidak ditawarkan lagi. Apa pertimbangannya ini dihapus? Pertimbangannya itu jujur Bapak Ibu, dari bertahun-tahun ini ditawarkan, yang pada akhirnya itu banyak yang meminta mengubah. Banyak yang dengan di awal itu semangat memilih 3 artikel di proceeding terindeks berputasi. Mungkin ini saya menduga-duga nih Bapak Ibu, dari cara saya berpikir ya, mungkin membayangkan jalan-jalan lumayan nih. Gitu. Kalau saya jujur memang saya akan memilih proceeding karena saya tertarik dengan jalan-jalannya, bukan karena publikasinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata setelah berjalan 1 tahun, itu banyak yang meminta, boleh nggak, ini kan saya lebih bagus nih, 1 artikel di jurnal internasional bereputasi, ini saya bisa masuk nih ke Scopus, boleh nggak diganti? Nah itu kan nggak boleh Bapak Ibu, karena harus sesuai dengan janji. Dan kita juga berpikir memang terlalu berat 3 artikel di proceeding terindeks bereputasi ya Bapak Ibu ya. Pertama,
biayanya berat. 3 kali perjalanan untuk presentasi artikel itu berat Bapak Ibu. Kecuali 2 tahun ini ya Bapak Ibu ya, tahun kemarin sama tahun sekarang memang lumayan karena hanya online ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kita berharap tentunya pandemi ini segera berakhir ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita doakan, meskipun tadi saya bilang saya sih lumayan memanfaatkan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena dalam 1 hari seperti ini saya sekarang ngomong di sini, nanti bentar lagi saya ngajar, sebentar lagi saya rapat dengan DRPM, itu dalam 1 hari itu ada banyak pekerjaan yang bisa saya selesaikan. Tapi tentunya tetap kita doakan ya Bapak Ibu ya. Saya tetap doakan semoga ini cepat berakhir, pandemi ini cepat berakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dihapus Bapak Ibu. 3 book chapter tidak dihapus Bapak Ibu. Karena apa? Book chapter itu tidak mengeluarkan biaya, tidak melakukan perjalanan, tidak mengeluarkan biaya, kemudian juga publish-nya juga lumayan cepat sama dengan proceeding, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini tahun ini saya akan edited book chapter Bapak Ibu, diterbitkan oleh Cambridge. Family business ya, strategi untuk strategi bertahan di pandemi COVID-19. Nah ini contohnya, itu baru saya terima tawarannya baru awal tahun ini mengedit buku, bukan saya yang menulis ya. Dan saya sudah janjikan Desember sudah selesai nih isinya dan akan saya submit ke Cambridge-nya gitu. Berarti artinya apa? Ini cukup cepat. Jujur sampai sekarang saya belum menyelesaikan call for chapter-nya. Berarti artinya cukup cepat nih untuk mendapatkan chapter di book chapter ya Bapak Ibu ya. Nah ini tetap tidak kita hapus. Jadi ada kesempatan ini Bapak Ibu tidak mengeluarkan biaya tentunya untuk mengejar 3 book chapter gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk terapan masih tetap sama Bapak Ibu. Tidak ada yang berubah, cuman kita kalimatnya penekanannya yang diubah. Jadi kalimatnya yang diubah. Kalau ya sebelumnya kan kita tekankan di KI-nya. KI yang melindungi produk gitu ya. Kalimat aktif. Nah, kalau sekarang kita tekankan di produknya, di prototipnya. Jadi kalimat pasif, produk yang dilindungi. Jadi masih tetap tahun pertama yang kita nilai adalah paten atau paten sederhananya, hak ciptanya dan seterusnya. Tapi bukan sekedar klik pilih saya akan menghasilkan paten, nggak sekedar itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang banyak membuat nilainya jelek itu adalah ada 1 kolom yang harus diisi, deskripsi. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan paten, janji, mengklik, memilih paten sederhana, harusnya kan ada isian berikutnya. Isian berikutnya itu yang mendeskripsikan produk atau metode seperti apa yang kita janjikan akan dilindungi paten misalnya. Atau produk seperti apa yang kita janjikan akan dilindungi hak cipta. Nah, deskripsi itu biasanya yang hilang dari proposal, Bapak Ibu. Karena kebetulan tidak diwajibkan di Simlitakmas. Nah ini sebenarnya kan jebakan PN ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya pengusul ini ngerti nggak sih apa yang dia lakukan gitu. Jadi karena tidak diwajibkan, artinya kalau tidak diisi tetap bisa save dan lanjut, banyak pengusul yang terjebak Bapak Ibu. Itu harus diisi. Deskripsi itu harus diisi karena kalau tidak, reviewer tidak bisa menilai Bapak Ibu. Apakah memang benar layak nih? Apakah dia tahu nih bahwa dia bisa mencapai paten atau tidak? Apakah dia bisa mencapai paten sederhana atau tidak misalnya? Ternyata dia cuma cocoknya hak cipta, tidak akan bisa sampai paten, tapi dia ngaku-ngakunya paten. Nah, kalau dia mengisi deskripsinya, berarti artinya kan dia sudah belajar nih. Yang bisa diusulkan ke paten itu apa? Yang bisa diusulkan ke paten sederhana itu apa? Gitu ya, saat membuat deskripsi. Nah, ternyata disadari, oh ini nggak bisa paten sederhana. Ada kesempatan untuk mengubah sebelum submit ya Bapak Ibu ya. Oh ternyata ini bisanya hak cipta karena ini nggak masuk ke paten gitu ya misalnya. Nah ini tidak ada perubahan Bapak Ibu, dan yang biasa yang menjadi masalah juga adalah luaran tahun kedua dan tahun ketiga. Kalau sampai 3 tahun ya Bapak Ibu, ini juga jadi masalah nih biasanya karena kan ada Dropbox milih, padahal kan harus dideskripsikan juga ya Bapak Ibu ya, harus dideskripsikan tahun luaran misalnya nih. Uji dokumen, deskripsi produk, bagaimana pengujiannya dilakukan, misalnya apakah masih skala lab dan seterusnya gitu ya. Nah ini
kurang nih deskripsinya biasanya. Jadi kolom itu sering kosong. Kolom itu sering kosong sehingga tentunya reviewer tidak akan bisa memberikan nilai maksimum ya Bapak Ibu ya. Itu luaran untuk penelitian terapan. Untuk penelitian tesis magister, ada perubahan sedikit Bapak Ibu. Jadi publikasi di jurnal nasional terakreditasi, ini peringkat 1 sampai 2. Jadi kita minta peringkat 1 sampai 2, tidak 3 lagi, peringkat 1 sampai 2, atau publikasi di jurnal internasional, atau publikasi di proceeding bereputasi. Ini kurang kata-kata bereputasi Bapak Ibu, ini tesis magister gitu ya. Nah tentunya penilaiannya nanti akan berbeda dari janji luaran. Kalau dia memilih peringkat 1, akan berbeda nilainya dengan peringkat 2 tentunya Bapak Ibu ya. Kalau dia memilih jurnal internasional saja, akan berbeda nilainya dengan jurnal internasional bereputasi rendah. Akan berbeda lagi nilainya kalau dia menargetkan jurnal internasional bereputasi tinggi, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya bukan hanya janji ya Bapak Ibu ya, karena janji itu akan divalidasi oleh reviewer dengan proposalnya. Jadi proposalnya itu akan dilihat, benar nggak sih dia bisa masuk ke jurnal internasional bereputasi tinggi ini, gitu. Itu akan dilihat dari situ Bapak Ibu. Kemudian proceeding bereputasi, dan untuk penelitian disertasi doktor hanya satu pilihan luarannya, yaitu jurnal internasional bereputasi. Nah, tadi sudah saya katakan ini bukan hanya di disertasi doktor, tapi juga tesis magister. Mahasiswa harus sebagai penulis pertama, dan pengusul sebagai corresponding author ya Bapak Ibu ya. PKPT hampir sama dengan penelitian disertasi doktor. Bapak Ibu, ini tadi ada pengusulan biasa. Oh tadi luaran itu sudah ya, penelitian dasar dan penelitian terapan udah ya. Baik Bapak Ibu. Pengusulan sama, belum ada perubahannya, saya akan loncatin saja. Saya masuk ke penilaian sebentar Bapak Ibu. Penilaian masih tetap 2 tahap. Penilaian masih tetap 2 tahap, seleksi administrasi dan seleksi substansi. Nah, tahun kemarin Bapak Ibu, lebih dari 60% itu gagal di seleksi administrasi. Jadi tadi kalau saya analogikan dengan berperang, lebih dari 60% tidak bisa melewati gerbangnya. Sayang sebenarnya Bapak Ibu, sangat disayangkan. Kenapa saya bilang sangat disayangkan? Seandainya pun tidak lolos karena tidak memiliki persyaratan, misalnya penelitian dasar tadi harus minimum 2 gitu ya, 2 di publikasi bereputasi internasional atau jurnal nasional peringkat 1 atau 2 atau 3 buku hasil penelitian. Kalau misalnya memang saya nggak memiliki itu gitu ya, kalau memang kita tidak memiliki itu, paling tidak kan kita bisa konsolidasi nih, cari ketua yang memenuhi persyaratan. Bukan memaksakan diri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan memaksakan diri tapi konsolidasi untuk mencari ketua yang tepat. Atau kalau misalnya bisa ke penelitian terapan, karena punya satu hak cipta tadi yang memenuhi persyaratan, bukan dokumen, bukan hak cipta yang melindungi dokumen. Nah, berarti kan masih ada kesempatan mengubah proposal. Mengubah proposal yang tadinya TKT 1 sampai 3 berarti sekarang harus TKT 4 sampai 6. Nah, kita bisa berdiskusi di dalam tim untuk menaikkan TKT-nya. Jadi kita bukan lagi bermain di dasarnya, tapi kita sudah mulai bermain ke produk. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini 60% nih Bapak Ibu, 60% lebih. Jadi seleksi administrasi dengan seleksi substansi. Sumber kegagalan seleksi administrasi tahun kemarin Bapak Ibu. Ini saya ambil ini, saya bahasanya ini Bapak Ibu, karena kebetulan seperti yang saya katakan tadi, lebih dari 60% gagal di sini. Sumber kegagalan seleksi administrasi tahun lalu, yang pertama tidak memenuhi persyaratan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya masih bisa Bapak Ibu diusahakan, lakukan konsolidasi, cari ketua yang memenuhi persyaratan, atau pikirkan bagaimana untuk memenuhi persyaratan itu. Jangan memaksakan diri, begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan memaksakan diri. Tadi saya sudah sangat jelas mengatakan kalau itu jurnal adalah terindeks Scopus atau yang Clarivate Web of Science, di mana di sana ada SCIE untuk Science Tech, SSCI untuk Sosial Humaniora, kemudian ada AHCI untuk Art Humanities ya. Nah, 3 itu. Hanya 3 itu kalau kita berbicara jurnal, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, termasuk juga proceeding.
Proceeding tentunya yang diindeks oleh Web of Science atau yang diindeks oleh Scopus ya Bapak Ibu ya. Itu sudah sangat jelas gitu ya, dan buku hasil penelitian. Kemudian memenuhi persyaratan Bapak Ibu. Publikasinya banyak. Itu ada itu yang saya temukan, saya iseng misalnya, saya langsung masukkan ke Scopus namanya, itu banyak, ada yang sampai ratusan. Tapi begitu lihat proposalnya, di proposal itu kan paling bawah ada biodata ya Bapak Ibu ya. Biodata itu digabung oleh sistem dari profil kita yang ada di Simlitapmas. Jadi sistem menarik data itu lalu dibuat menjadi satu bentuk biodata gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu saya lihat di biodatanya kosong Bapak Ibu. Kalaupun ada, kelihatannya yang diisi oleh lembaga penelitian, yang diisi oleh LPPM untuk urusan kinerja penelitian dan perannya kosong. Jadi ada kolom peran di biodata itu kosong melompong, tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, itu kesepakatan kita Bapak Ibu, setiap sebelum melakukan evaluasi, baik itu seleksi administrasi maupun substansi maupun monef maupun luaran, itu di DRPM selalu ada persamaan persepsi, supaya hasil penilaian itu standar ya Bapak Ibu ya, tidak berbeda-beda antara satu reviewer dengan reviewer yang lain. Jadi selalu ada persamaan persepsi. Nah, kesepakatan kita, kalau di peran penulis itu kosong, ya tidak perlu diverifikasi, tidak perlu divalidasi. Jadi kalau peran penulis ada misalnya first author atau corresponding author, baru nanti reviewer itu klik URL-nya. Benar nggak? Di situ ada namanya, benar nggak jurnalnya, dan seterusnya. Setelah itu baru periksa jurnalnya, baru klik. Kalau saya biasanya dengan cepat, lalu saya masukkan nama dari peneliti ke Scopus, benar nggak judul artikel itu ada di Scopus? Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kesepakatannya kalau tidak ada di situ peran penulis, kita tidak perlu melakukan apa-apa, anggap tidak ada, begitu Bapak Ibu. Itu kesepakatan supaya standar. Dan harusnya tidak sulit bagi pengusul untuk update profil di Simlitapmas. Jadi kalau misalnya pengusul protes, kenapa sih reviewer itu tidak mengerjakan itu? Coba kita balik ke diri kita sendiri Bapak Ibu. Reviewer sendiri, dia adalah pengusul. Dia melakukan itu untuk dirinya. Lalu dia mereview, mungkin ada ratusan proposal, 40 atau 50 paling tidaklah proposal. Kenapa kita sendiri yang penting buat diri kita sendiri dan hanya buat diri kita sendiri, bukan memikirkan orang lain, kenapa kita tidak update gitu ya? Kenapa kita tidak update, hanya cuman klik masuk ke Simlitapmas, masuk ke edit, tinggal klik first, corresponding gitu kan, hanya mengklik saja gitu. Kenapa kita menuntut orang lain melakukan itu untuk kita, yang membuat dia, yang kita tuntut itu akan sangat kerepotan untuk melakukannya Bapak Ibu. Nah itu pemikiran selanjutnya kalau kita menuntut. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya dengar banyak juga yang ngomong seperti itu. Kenapa bukan reviewnya untuk mencari tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian tidak menggunakan template Bapak Ibu. Nah template itu diunduh dari Simlitapmas ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas mulai dari ringkasan sampai daftar pustaka ya Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Jadi sudah jelas mulai dari ringkasan sampai daftar pustaka. Nah, ada sih yang menggunakan template itu diunduh dari Simlitapmas, tapi tetap berusaha menyisipkan semua bagian-bagian yang lain, mulai dari cover, jadi sudah judulnya ringkasan, tapi berikutnya ada cover, ada daftar isi, dan yang lain-lain. Ini sangat keterlaluan, bukan masalah cari-cari kesalahan ya Bapak Ibu ya. Jadi logikanya begini, ini mungkin proposal ini sudah dibuat 5 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 6 tahun, 10 tahun yang lalu, tapi tidak lolos seleksi administrasi. Tidak lolos, tidak didanai, gitu Bapak Ibu ya. 10 tahun yang lalu dia mengusulkan proposal ke DRPM, tidak lolos, tidak didanai, habis itu ngambok. Ngambok, tidak mau lagi, tidak bersedia lagi gitu ya. Terus sekarang setelah dimotivasi oleh LPPM, dibujuk-bujuk gitu ya, dan ternyata selama off 10 tahun ini, meskipun tidak mendapatkan dana penelitian dari DRPM, dia juga meneliti gitu. Akhirnya dia publikasi juga bagus gitu ya, ada publikasinya dan memenuhi persyaratan. Saya pikir ya udahlah ikutan, itu dimasukkan aja Bapak Ibu, tidak diapa-apain, berarti dia tidak baca buku panduan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, logikanya tidak jalan.
logika tidak jalan. Itu sudah jelas-jelas tertulis ringkasan. Yang harusnya di proposal itu ada ringkasan. Kenapa dia tidak copas, hanya ringkasan ke ringkasan, kemudian latar belakang ke latar belakang, gitu ya. Tapi dia langsung memasukkan semuanya, berarti itu namanya nggak niat sama sekali. Nah, peneliti yang tidak niat tentunya tidak layak untuk didanai, Bapak Ibu. Jadi peneliti yang benar-benar tidak menunjukkan niat, itu tidak layak sama sekali untuk didanai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah perujukan tidak menggunakan sistem penomoran. Ini paling banyak. Kenapa ini saya warnai berbeda dengan yang di atas? Karena paling banyak menyebabkan tidak lolos seleksi administrasi yang dua ini Bapak Ibu. Yang dua ini. Yang pertama kayaknya masih banyak yang salah pengertian dengan pengindeks bereputasi. Itu yang pertama. Nah, yang ini masih banyak. Dia memenuhi persyaratan. Publikasinya banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi masih tidak mengikuti arahan untuk menggunakan perujukan menggunakan penomoran. Kalau daftar pustaka kan sudah disediakan bentuk nomor di template-nya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin berubah harusnya kecuali dengan usaha untuk menghapus nomor-nomor itu. Nah, harusnya kan begitu melihat daftar pustaka penomoran, kalau seorang peneliti kan sudah kritis tuh Bapak Ibu. Oh, ini pakai penomoran ya gitu. Harusnya kan itu cara berpikir seorang peneliti, bukan asal masukkan aja, tidak memperhatikan, tidak membaca lewat saja, itu tentunya bukan karakter seorang peneliti, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sampai sistem perujukan ini juga jadi masalah? Tadi saya sudah kasih alasan, salah satunya Bapak Ibu. Berarti kalau begitu, pengusul tersebut tidak memiliki karakter seorang peneliti, gitu ya. Yang kedua, bahwa peneliti itu harus teliti, harus taat aturan. Begitu Bapak Ibu ya. Peneliti itu harus taat aturan. Berarti dia bukan orang yang taat aturan. Sudah ada aturan yang harus diikuti, dia tidak taat aturan. Tentunya orang seperti itu tidak layak didanai penelitiannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sumber-sumber kegagalan seleksi administrasi tahun kemarin Bapak Ibu yang didanai tahun ini. Yang menyebabkan lebih dari 60% itu tidak lolos seleksi administrasi. Nah, setelah seleksi administrasi memang ada seleksi substansi Bapak Ibu. Nah, tentunya ini juga berat Bapak Ibu ya, karena kita harus mengejar skor di sini Bapak Ibu. Kita harus mengejar skor di sini. Saya tidak akan sampaikan seleksi substansinya karena waktunya juga sangat terbatas Bapak Ibu. Nah, di seleksi substansi ini tahun kemarin itu passing grade-nya 75 Bapak Ibu. Untuk seleksi substansi masih ada dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah nilai dari rekam jejak. Rekam jejak tidak bisa diperbaiki dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Tapi rekam jejak bisa diupdate di Simlitapas kalau kita sudah punya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah punya, kita sudah memiliki rekam jejak yang bagus, tinggal cek di Simlitapas-nya, apakah semua rekam jejak kita itu sudah masuk atau belum. Gitu ya, yang tadi itu sebagai first, sebagai corresponding author, sudah terinformasikan dengan baik atau belum. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tidak mungkin dengan tiba-tiba, oh saya mau 20 publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus sebagai penulis pertama dalam 2 bulan. Itu rasanya impossible ya Bapak Ibu ya. Bukan karena tidak mampu menuliskan 20 artikel dalam 1-2 bulan, saya yakin ada orang yang mampu seperti itu, tapi untuk terbit di jurnal internasional terindeks Scopus dalam 2 bulan, itu menurut saya impossible Bapak Ibu. Jadi itu sangat-sangat sulit. Nah, apalagi kalau kita kesulitan untuk menulis 1 artikel saja gitu ya. Jujur, saya 1 artikel nggak akan mungkin saya bisa selesai dalam 1 hari, 1 minggu ya Bapak Ibu ya, untuk target ke jurnal internasional yang bereputasi ya, karena kan tugas kita bukan hanya menulis artikel, tugas kita yang lain juga sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, itu 40% Bapak Ibu, 40% dari 100 itu 40. Jadi Bapak Ibu harusnya bisa langsung menghitung, kalau saya mengusulkan proposal gitu ya, kalau saya mengusulkan proposal, ini saya bisa mendapatkan nilai berapa dari rekam jejak gitu ya. Nah, setelah itu berikutnya adalah dari substansi. Substansi 60% Bapak Ibu. 60% berarti 60. Jadi Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri yang tidak lolos tahun kemarin. Dari rekam jejak dapat berapa? Kalau substansi proposalnya sempurna,
meskipun saya selalu mengatakan tidak ada yang sempurna di dunia ini ya Bapak Ibu ya. Yang sempurna itu kan hanya yang di atas. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Seandainya proposalnya itu sempurna, berarti mendapatkan nilai maksimum 60. Kalau rekam jejaknya cuma dapat 5 atau 10, berarti kan tidak akan lolos di nilai tahun kemarin Bapak Ibu, karena passing grade-nya adalah 75. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah lewat. Ya, terima kasih Prof. Hotniar. Ini banyak Kembalikan ke Pak Ihan. ya banyak tips-tips yang sangat berguna untuk kita. Jadi rekam jejak terutama persyaratan administrasi itu gerbang awal yang harus diperhatikan. Dan kata-kata mutiara dari Prof. Hotniar adalah peneliti harus teliti, peneliti yang tidak niat tidak layak didanai, begitu ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan udah ada di kolom chat Prof. Niar nih. Yang pertama adalah mungkin perlu saya tanyakan dulu, apakah ini sosialisasi untuk buku panduan terbaru edisi 14 tahun 2021, Prof? Betul Pak Ihan. Cuman saya tidak menggunakan kata 14 karena setiap kami rapat pun kadang menggunakan kata 14, kadang menggunakan 13 revisi. Khawatirnya nanti nyari-nyari angka 14 ternyata keluarnya 13 revisi gitu. Tapi yang pasti nanti akan berubah dari buku panduan 13 itu akan berubah entah jadi 13 revisi atau 14 ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan soal syarat administrasi ini dari Pak Ahmad Hanafi. Telah melakukan penelitian sebelumnya ada HB, Stranas, dan MP3EI. 3 hasil penelitian dijadikan buku tahun ini diterbitkan. Apakah bisa dijadikan syarat minimal? Lalu pertanyaan yang berhubungan dengan soal buku adalah kenapa sedikit sekali yang memang menghasilkan buku hasil penelitian, umumnya rekap penelitian orang lain. Bagaimana mengatasi masalah ini? Silakan, Prof. Baik, tadi itu ada buku dari hasil penelitian ya Pak ya, yang dari Stranas. Dulu kan kita masih menggunakan skema Stranas gitu ya. Kemudian skema MP3EI gitu. Kalau memang itu dari hasil penelitian ya tentunya diakui ya Pak Ihan ya. Nah, bagaimana seorang reviewer untuk memvalidasi buku hasil penelitian? Bapak Ibu, kalau itu penelitiannya didanai oleh DRPM seperti Stranas dan MP3EI, P3S gitu, yang lain-lain itu pasti rekam jejak penelitian itu muncul di biodatanya Bapak Ibu. Gitu, akan muncul di situ ada judulnya, sehingga nanti pada saat mengakui ada buku hasil penelitian, ada buku, itu akan diverifikasi ke situ, divalidasi ke situ oleh reviewer. Selama itu hasil penelitian pasti diakui. Nah, kalau tadi pertanyaan, kenapa sulit sekali ya menuliskan hasil penelitian ke buku? Sebenarnya sih nggak sulit ya Bapak Ibu ya, tergantung fokusnya saja gitu ya. Saya jujur belum pernah fokus ke menulis buku dari hasil penelitian. Saya lebih tertarik dan menurut saya lebih cepat saya menghasilkan artikel untuk publish di jurnal internasional bereputasi. Karena kebetulan juga lebih laku untuk misalnya pengurusan jenjang akademis ya, jabatan fungsional ya, gitu kan. Kalau buku tadi saya menuliskan buku berdasarkan referensi buku yang lain itu sangat cepat dan juga diakui juga itu di pengajaran gitu kan. Nah itu saya pikir sih tergantung masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ada juga teman-teman yang dihukum bilangnya saya lebih cepat menulis sebagai buku, ya silahkan gitu ya, sebagai hasil penelitian. Tapi tentunya pengusul itu mengakui sebagai buku hasil penelitian akan diverifikasi oleh reviewer. Itu merupakan buku hasil penelitian atau tidak, begitu Bapak Ibu. Oke, jadi akan dicek ke rekam jejak penelitiannya, kalau memang ada dan valid ya bisa diterima begitu ya. Betul Pak Ihan. Nah ini ada pertanyaan dari LPPM Unibi. Kami lolos hibah penelitian 2021, masih menunggu dananya sedang turun, sudah sedikit lagi dan bulan Mei ini ada artikel luaran akan terbit memakai dana pribadi sementara. Nah ini bagaimana Prof, apakah valid begitu pertanyaannya? Kalau tentang anggaran, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kita sudah bisa menggunakan anggaran talangan ya, karena sudah kontrak ya Bapak Ibu ya, ini sudah kontrak dan seperti yang saya sampaikan tadi,
Kalau PTNBH itu kemarin sudah cair sebelum ada perubahan dari Ristek BRIN ke Ristek Dikbud itu ke Dikbud Ristek, sekarang Dikbud Ristek ya, bukan Ristek Dikbud. Jadi sebelum ada perubahan dari Ristek BRIN ke Dikbud Ristek, Bapak Ibu, kalau PTNBH sudah cair, itu bulan April awal April kalau tidak salah. Saat itu saya bertanya ke Pak Heri, gimana dengan kita swasta? Saya langsung tanya gimana LLT Pak, udah belum gitu. Sabar Bu, masih menunggu gitu ya Bapak Ibu. Kebetulan memang ada perubahan LLDT di Indonesia yang tadinya 14 jadi 16. Jadi karena saya selalu rapat dengan beliau, jadi saya tahu ininya perkembangannya Bapak Ibu. Ternyata ada perubahan-perubahan, ya tahu sendiri kan kalau yang namanya birokrasi, kemudian perpindahan penanganan keuangan gitu, belum tentu LLT yang baru sudah bisa mengerjakannya, sementara LLT yang lama tidak mau menerima gitu kan Bapak Ibu. Jadi untuk koordinasi ini juga butuh waktu, sementara teman-teman di DRPM juga sedikit orangnya. Jadi sampai kemarin, begitu kemarin diumumkan dilebur, kembali ke Dikbud Risteknya dan BRIN-nya sendiri, Pak Heri sudah langsung bilang, maaf Bu Niar, kelihatannya telat lagi nih kalau yang LLDT karena belum selesai prosesnya gitu. Jadi kalau secara penggunaan uang, silahkan Bapak Ibu sudah bisa dengan dana talangan, cuman memang kalau tadi itu untuk artikel, itu jujur jadi tanda tanya juga nih Bapak Ibu. Kecuali kalau itu multi years, sekarang tahun terakhir gitu ya. Karena tahun terakhir memang kan kita sudah kerjakan dengan meskipun uang belum keluar karena multi year sudah pasti nih gitu kan, sudah lebih yakin bahwa ini akan didanai misalnya. Tapi kalau tahun pertama itu agak tanda tanya ya Bapak Ibu ya. Ini bulan Mei, artikel sudah sudah publish gitu ya Bapak Ibu ya. Itu agak tanda tanya. Ya meskipun bukan saya bilang pasti tidak diterima, enggak Bapak Ibu ya. Nanti akan dilihat dari substansi proposal dan substansi artikelnya ya Bapak Ibu ya. Itu akan dilihat dari situ. Begitu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan Pak Ihan. Oke, Prof. Horniar, jadi patokannya itu tanggal kontrak ya Bu ya? Begitu Betul. tanggal kontraknya sudah, dana talangan bisa mulai digunakan ya? Digunakan, iya Pak Ihan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Dari dari UPH ini. Kalau ada 2 artikel proceeding terindeks Scopus sebagai penulis pertama, apakah dapat dianggap setara dengan 2 publikasi jurnal internasional bereputasi? Tadi Pak Ihan, kalau ada apa? 2 proceeding terindeks Scopus sebagai penulis pertama, apa bisa dianggap setara ya untuk syarat administrasi sebagai 2 publikasi jurnal internasional bereputasi, Bu? Kalau persyaratan sama Pak. Jadi 1:1 kalau persyaratan ya. Tapi kalau luaran tadinya kan 1:3 ya Bapak Ibu ya. Jadi menjanjikan 1 publikasi di jurnal internasional, kalau dia tidak menjanjikan itu maunya di artikel di proceeding harus 3. Itu baru 1:3 di luaran. Tapi kalau kalau sebagai persyaratan seperti yang tadi saya sampaikan, itu sama Pak. Makanya bisa dikombinasikan. Jadi bisa dikombinasikan jurnal internasional atau proceeding atau jurnal nasional peringkat 1, 2 itu. Jadi setara ya. Oh bisa ya Bu ya. Saya rasa natur pertanyaannya adalah proceeding Scopus apa bisa dianggap setara jurnal internasional bereputasi? Karena dia proceeding sih. Bisa ya Bu ya? Kalau itu persyaratan ya setara. Kalau persyaratan tadi. Tapi kalau luaran, meskipun luaran udah dihapus ya Pak Ihan ya. Tapi kalau janji luaran itu nggak dianggap setara karena 1:3. Jadi kalau yang memilih luaran jurnal internasional boleh menjanjikan 1. Tapi kalau memilih luaran artikel di proceeding harus 3. Itu luaran. 1:3. Tapi kalau persyaratan setara ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 artikel di proceeding itu setara dengan 1 artikel di jurnal internasional. Jadi kalau misalnya ada 1 di proceeding, ada 1 di jurnal internasional, ini bisa dikombinasikan. Jadi sudah memenuhi 2 publikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi ada yang di luaran kan proceeding-nya dihapus ya Bu ya, tapi kalau menghasilkan apakah tetap diterima untuk menggantikan 1 jurnal internasional? Menggantikan nggak ada menggantikan lagi Pak. Kan nggak boleh lagi menjanjikan luaran wajib. Tapi kalau misalnya ini nih menghasilkan luaran tambahan nih gitu kan, di proceeding internasional, kemudian tahun depannya digunakan itu sebagai persyaratan, ya bisa gitu Pak Ihan. Nah ini ada pertanyaan, apakah buku hasil pengabdian masyarakat juga bisa, Prof?
Ini penelitian. Pengabdian Iya. itu adalah hilirisasi dari penelitian Bapak Ibu. Ini Jadi tampaknya pertanyaannya kan cuma sepotong Bu, tapi mungkin kalau saya tebak yang dimaksudkan adalah apakah untuk syarat persyaratan hibah itu buku betul, tapi betul, hasil PKM apa bisa gitu? Nggak bisa ya Bu betul. ya? Makanya saya bilang ini kan penelitian. Mm. Pengabdian kan hilirisasi dari penelitian. Nah, harusnya persyarat hasil dari penelitian ini bisa menjadi persyaratan di pengabdian, kan harusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Karena Iya. kan pengabdian itu berikutnya dari penelitian, jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Jadi jangan dibalik ya. Nah, tentunya tidak Bapak Ibu ya, jangan dibalik. Karena setelah penelitian itu baru pengabdian, bukan setelah pengabdian baru penelitian. Nah, kalau awalnya pengabdian baru penelitian, tentunya bisa buku pengabdian digunakan sebagai persyaratan penelitian ya Bapak Ibu ya. Nih, kalau Bapak Ibu ikutin alurnya persyaratan dasar dan terapan kan begitu Bapak Ibu ya. Kan yang mengawali dasar. Setelah dasar kan keterapan. Makanya persyaratan di dasar itu semua bisa dibawa ke terapan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun ada orang yang langsung loncat terapan, makanya kita sediakan atau boleh KI, atau boleh naskah akademik, atau boleh karya monumental. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu jadi jangan mundur Bapak Ibu, jangan dibalik. Jadi harus penelitian dulu baru pengabdian, bukan pengabdian dulu baru penelitian ya Bapak Ibu ya. Karena pengabdian itu adalah salah satu bentuk hilirisasi penelitian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan, untuk tim peneliti pengusul bisa dari kota yang berbedakah? Kok bukan kota, kota. Kalau berbicara kota tadi mungkin karena misalnya industri di kota lain enggak masalah ya Bapak Ibu ya kalau masalah kota ya. Mungkin kalau pertanyaan perguruan tinggi justru yang menurut saya mungkin perlu ditanyakan gitu ya. Kalau perguruan tingginya berbeda bisakah gitu ya. Kalau perguruan tingginya berbeda ya tentunya pasti bisa karena dari industri aja boleh, dari LSM aja boleh, untuk anggota tapi ya Bapak Ibu ya, untuk anggota. Sebagai ketua memang tidak boleh, tapi untuk dari industri aja boleh, dari Pemda boleh, dari LSM boleh gitu ya. Apalagi kalau kota berbeda nggak masalah tentunya Bapak Ibu. Oke, berarti Yang bisa penting ya? adalah kebutuhan. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan ada anggota ya Bapak Ibu ya. Bukan juga karena misalnya, wah suamiku di Medan, saya di Jakarta, bikin anggota suamiku tapi nggak ada hubungannya sama sekali, jangan juga gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kan kompetensinya kan dinilai nanti. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Kolis nih. Tanggal kontrak sudah mulai ya Prof Niar. Lalu ada dari komentar dari Pak Boge Triatmanto di LL Dikti 7 kontrak per 5 April 2021. Berarti sudah dimulai kontraknya ya Prof? Betul Pak Ihan, betul Bapak Ibu, kontrak sudah di awal April. Itu ada tanggal beda-beda ya Prof? Ada yang bilang 18 Maret juga Prof? Itu kontrak antara DRPM dengan LL Dikti itu sama. Nah, dari Maret, LL ya? Dikti ke perguruan tingginya yang berbeda-beda, Dek. Oke. Yang kita kalau kita untuk memulai, mohon maaf Pak Ihan, untuk memulai ininya berarti bisa ya, setelah tanggal 18 Maret ya? Setelah kita dengan LL Dikti. Oke, setelah baik. Perguruan tinggi dengan LL Dikti karena kita swasta ya. Ya, baik. Makasih Pak Ihan, Mbak Prof ya. Oke, berarti tanggal kontrak LL Dikti itu patokan kita bersama ya? Iya Pak Ihan. Ini ada sebentar pertanyaan lagi. Ini mungkin pertanyaan dari saya nih sembari menunggu pertanyaan teman-teman yang lain ya. Tadi Prof Niar bilang proses hilirisasi itu nanti penelitian pengembangan kan atas penunjukan ya. Tetapi kalau di perguruan tinggi misalnya ada produk-produk yang dianggap berpotensi begitu, sebagai perguruan tinggi bagaimana pengalamannya dan kiat-kiatnya ya di dalam mengelola proses hilirisasi itu Prof? Ini di luar skema DRPM nih Pak Ihan ya? Iya Bu. Ini pengalaman kalau di perguruan tinggi saya, paling saya yang bisa memberikan di perguruan tinggi inovasi ya. Kalau kami kan kebetulan kan unggulannya itu di IT, Pak Ihan. Iya. TIK itu kan lebih mudah hilirisasinya ya, berkolaborasi dengan para
pengguna ya, dengan pihak-pihak yang membutuhkan itu. Beda mungkin dengan Bapak Ibu yang produknya itu adalah misalnya produk-produk kesehatan bentuk obat-obatan. Berarti kan harus berkolaborasi dengan produsen obat-obatan misalnya Bio Farma lah atau yang lain-lain, mungkin itu lebih sulit ya. Atau produk-produk yang lain. Kalau di kami sih rasanya lebih kami banyak dengan kementerian misalnya. Jadi kayak zamannya Pak SBY itu websitenya itu dipegang oleh Gunadarma gitu Pak Ihan. Wakil Presiden juga begitu. Jadi kalau di kami sih lebih mudah ya, dan memang ada bagian yang khusus untuk menangani itu. Gitu. Jadi seperti sekarang aja kami punya mesin DGX1, mesin besar untuk basis data ya. Untuk pengolahan-pengolahan di IT ada A100, itu ada khusus yang menangani itu Pak Ihan. Oke, berarti langsung berusaha kolaborasi dengan komponen masyarakat ya, bagaimana produk itu bisa langsung digunakan ya. Betul, karena memang kan itu penggunanya yang mencari ya. Iya. Jadi kami memang baru berkembangnya di IT ya Bapak Ibu ya, di TIK ya. Iya, mungkin ada keuntungan tersendiri ya buat teman-teman yang meneliti di bagian TIK bisa langsung ya. Nah, ini mulai ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan yang langsung diarahkan ke saya. Buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa langsung di ruang chat, mungkin diarahkan ke everyone supaya kalau saya kelewatan bisa juga ada kontrolnya, silakan ya. Ini ada pertanyaan soal rekam jejak yang 40% tadi Bu. Komponen-komponennya apa bisa dijelaskan sedikit Bu? Karena tampaknya sangat penting ya. Baik, rekam jejak untuk penelitian dasar yang dinilai pertama sekali adalah jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ya Bapak Ibu ya, itu butir yang pertama. Nah, yang bereputasi tadi kita sudah bicarakan apa saja ya Bapak Ibu ya. Itu 20 poin sendiri. Bahkan untuk berikutnya ke tahun depan ini kita akan ubah kalau memang sudah memenuhi lebih dari publikasinya itu di jurnal internasional bereputasi, misalnya sudah lebih dari 30 gitu ya. Sebagai penulis pertama atau korespondensi, harus diingat ya Bapak Ibu ya, harus sebagai penulis pertama atau korespondensi. Karena kalau misalnya tidak ada persyaratan penulis utama itu, ada banyak yang memenuhi persyaratan, ada banyak yang memenuhi Bapak Ibu. Kalau kita googling, dokumen Scopusnya ada yang 146, ada yang 200 gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu dicari sebagai penulis pertama atau korespondensi, mungkin mencari 10 pun itu susahnya minta ampun, itu Bapak Ibu. Nah ini nilainya bisa sampai 40 kalau lebih dari 30 misalnya gitu Bapak Ibu. Jadi yang utama di situ ya Bapak Ibu ya. Nah yang dua lainnya, yang kedua itu adalah publikasi di jurnal internasional, tidak ada embel-embel bereputasi, jadi semua masuk di sana, yang bereputasi rendah, yang tidak ada pengindeksnya, asal jurnal internasional ya Bapak Ibu ya, jurnal internasional, atau proceeding bereputasi. Jadi proceeding bereputasi Bapak Ibu, atau jurnal nasional peringkat 1 dan 2. Ini digabung yang 3 ini. Nah, yang 3 ini maksimum sebanyak-banyaknya jumlahnya itu maksimum nilainya hanya 10 Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya jumlahnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah buku. Buku Bapak Ibu. Nah, buku sebanyak-banyaknya jumlahnya nilainya maksimum 10. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menghitung nilai sendiri nih masing-masing. Itu untuk penelitian dasar. Nah, untuk penelitian terapan ada tambahan dari 3 butir yang tadi itu, ada tambahan perolehan KI atau naskah akademik atau karya monumental. Itu ada tambahannya. Ini poinnya 10. Ini poinnya 10. Kemudian untuk nanti. Kalau yang untuk kemarin itu poinnya 15 Bapak Ibu. Yang sampai tahun kemarin. Tapi untuk nanti ini poinnya 10. Kemudian yang nomor 3 tadi di penelitian dasar yang buku itu untuk nanti poinnya 5. Kemudian yang butir 2 tadi di penelitian dasar di terapan itu poinnya 5. Kita Bapak Ibu ya. Dan yang jurnal internasional itu yang tadi pertama di penelitian dasar juga di penelitian terapan jadi pertama poinnya 10. Jadi kalau rekam jejak penelitian dasar maksimum tetap 40 untuk nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, penelitian terapan maksimum 30 untuk nanti.
Tapi tahun kemarin masih 40 ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Prof. Jadi memang harus membangun luaran-luaran penelitian dan terutama jurnal atau publikasi internasional yang harganya lebih tinggi ya. Betul Pak, membangun rekam jejak ya Pak ya. Iya. Harus membangun rekam jejak. Nah, ini ada pertanyaan, ini masih terkait dana talangan, ini tampaknya banyak juga yang cukup resah ya. Ini ada dari Ibu Ervina Simatupang, Universitas Widyatama, hibah tahun 2021, masih menunggu kontrak dari LL Dikti belum ada, tapi udah mulai melakukan sosialisasi penelitian, sudah terjun ke lapangan, lalu proses mengerjakan luaran ya juga yaitu jurnal internasional. Jadi, kalau luaran jurnal deadline kapan untuk dilaporkan ke Dikti Prof mengingat penelitian dibiayai untuk 2 tahun. Jadi masih menunggu kontrak dari LL Dikti. LLIT dengan perguruan tinggi sudah ya Pak Ihan. LLIT dengan perguruan tinggi sudah awal April apa akhir Maret ya di Kolis ya. Kalau LLIT 3 itu sudah Beda-beda, Prof. iya beda-beda memang. Tapi Iya. kayaknya sekitar akhir Maret sama awal April ya. Ya, ada yang pertengahan Maret sudah, ada yang Ada awal juga. April sudah. Nah, SGU baru dapat nih informasinya. Oh, Kita nunggu-nunggu ini ya. Ini LLDT 7 5 April kan? LLIT 7 5 April. Kalau LLIT 3 kalau tidak salah itu 8 kalau nggak akhir Maret awal April. Kalau nggak salah ingat saya. Iya, setahu saya UPH sudah mulai 1 April kan antara kampus dengan peneliti. Ya, Nah, ya. kalau SGU masih nunggu nih, belum ada resminya. LLIT 4 ya. Ya, karena kan ada pergantian pimpinan juga LLDT 4. Nah, itu biasanya bikin lama itu kemarin, kalau yang bikin lama pencairan anggaran kita itu Bapak Ibu, karena tidak mungkin per satu LLIT yang diurus, jadi semua LLIT-nya seluruh Indonesia. Jadi ada satu masalah kayak tahun kemarin, bermasalah kan di LLIT 3 ya, meskipun akhirnya LLIT 3 sendiri akhirnya ditinggalkan gitu Bapak Ibu. Jadi biasanya memang sekaligus, jadi PTNBH sekaligus, kemudian PTN Satker sekaligus, gitu kan, karena kayaknya untuk sistematis pekerjaan di DRPM dan keuangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian LLIT sekaligus, tapi tahun kemarin kan ada permasalahan di LLIT 3 tuh Bapak Ibu, karena ada pergantian kepala LLIT, kemudian ada pergantian sekretaris LLIT di LLIT 3, dan ternyata sekretarisnya juga nggak lama setelah, kayaknya nggak ada sampai sebulan meninggal dunia. Jadi gitu kan, ada tahun kemarin LLIT itu paling lama Bapak Ibu. September kalau tidak salah, itu baru keluar anggarannya atau Oktober. Itu paling lama. Akhirnya ditinggalkan LLIT 3 tahun kemarin. Nah ini belum, kemarin itu yang saya tahu karena masih menunggu semua LLIT beres. Ada LLIT yang tambah 2, ada LLIT yang ganti kepalanya. Nah, itu yang bikin jadi terhambat memang Bapak Ibu, jadi agak lama. Tapi dari LLIT dengan DRPM itu sudah beres semua ya, Bapak Ibu ya, kalau LLIT dengan DRPM setahu saya. Rasanya sudah ya, apalagi tadi. Kalau untuk dana talangan ini ada pertanyaannya, untuk biaya jurnal kalau belum cair, apa pakai dana pribadi dulu begitu pertanyaannya ya. Tapi berarti dana talangan baik dari LPPM katakanlah kalau dibantu ataupun dari grup penelitinya, itu tanggalnya tetap mengacu ke kontrak atau bagaimana ya Prof Niar? Kalau sudah kontrak LLDT dengan perguruan tinggi, otomatis kan perguruan tinggi sudah bisa langsung menugaskan ke penelitinya ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya kalau kami di Gunadarma misalnya gini, kontrak dengan LLIT, perguruan tinggi dengan LLIT 5 April, nah kami di Gunadarma itu kontrak dengan penugasan atau kontrak dengan penelitinya itu sekitar 7 April. Jadi begitu 7 April itu sudah bisa mengeluarkan anggaran, gitu ya. Nah kalau yang Ibu Ervina khawatirkan tentang pengeluaran ini, kalau saya perhatikan nih, sebenarnya kalau biaya itu adalah biaya mengerjakan jurnal. Biaya mengerjakan jurnal, kalau itu adalah misalnya uang konsumsi, kalau mengeluarkan uang konsumsi ya, meskipun untuk sekarang rasanya nggak mungkin ya, karena kebanyakan kan online ya Bapak Ibu ya.
atau misalnya kan masih tetap boleh menggunakan uang rapat ya, rapat harian meskipun online, rasanya nggak perlu dikeluarkan sekarang ya Bapak Ibu ya, kalau itu untuk peneliti. Tapi kalau misalnya sudah proofread, bayar proofread gitu ya. Nah itu tadi saya katakan Bapak Ibu, ya silahkan nggak masalah, cuman memang jujur kalau sekarang sudah proofread, artikelnya berarti sudah jadi, penelitian sudah selesai, sehingga sudah proofread nih artikelnya, ini masih bulan April, dan ini kalau itu masih tahun pertama, jujur masih jadi tanda tanya bagi reviewer. Itu akan diperiksa dengan lebih serius. Apakah benar sesuai dengan proposal penelitiannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sesuai nggak masalah Bapak Ibu. Kalau sesuai nggak masalah. Tapi kalau tidak sesuai, tentunya jadi gini, akan lebih dipelototin gitu ya Bapak Ibu ya. Akan lebih dipelototin. Karena nggak masuk akal gitu Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Ini baru April dengan kondisi pandemik lagi sekarang. Ini usulan tahun pertama. Kemarin baru diumumkan itu bulan Februari gitu ya. Tapi sudah selesai. Sudah selesai itu bukan cuma penelitiannya selesai, tapi artikelnya bahkan sudah proofread. Apalagi tadi kalau ada yang bilang tadi bertanya sudah bayar ke jurnal gitu ya. Itu jadi tanda tanya besar Bapak Ibu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah pengeluaran, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Jadi untuk apapun itu, kalau sudah kontrak LL Dikti dengan perguruan tingginya silahkan. Tentunya perguruan tingginya kan langsung informasikan ya Bapak Ibu ya. Kayak kami di Gunadarma itu di grup kita langsung bilang, mulai dari tanggal ini silahkan kalau ada pengeluaran mau ditalangin sendiri dulu kalau harus mengeluarkan uang ya Bapak Ibu ya. Nah tapi diusahakan kan melakukan kegiatan-kegiatan yang belum mengeluarkan uang dulu, kalau memang memungkinkan itu ya silahkan gitu kan, disiasati dengan lebih baik ya Bapak Ibu ya. Oke, Begitu terima Pak kasih Ihan. Prof. Niar. Ini ada pertanyaan yang mungkin ada hubungannya sedikit ini. Proposal yang diterima tahun 2020, tapi pendanaannya waktu itu ditunda karena pandemi, sehingga baru didanai 2021, yaitu tahun sekarang. Menyangkut penggunaan dana untuk publikasi karena kegiatan penelitian sudah mulai, ada yang dicicil tahun 2020, apakah lebih dimungkinkan untuk dimaklumi? Maksudnya soal publikasi yang cukup cepat itu. Ya tadi kan saya sudah sampaikan Pak Edi ya, itu nanti akan diverifikasi oleh reviewer gitu ya. Selama tidak pengeluaran itu sebelum kontrak, itu tidak menyalahi secara keuangan, Bapak Ibu. Tapi kalau itu sebelum kontrak, itu akan menyalahi secara keuangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh atau tidaknya itu nanti kan akan diverifikasi Bapak Ibu. Akan diverifikasi ya. Memang saya juga memahami bahwa tahun kemarin itu sudah sempat banyak yang jalan ya Bapak Ibu ya. Di tempat saya sendiri ada beberapa Bapak Ibu, ada 2 atau 3 orang peneliti yang bilang saya sudah lakukan gitu. Saya bilang dilanjutkan aja gitu kan. Saya yakin kok tahun depan tidak akan dipotong, tahun depan akan didanai gitu. Nggak apa-apa, lanjutkan aja gitu. Tapi kita siasati dengan sedemikian rupa dari sisi keuangan ya Bapak Ibu ya. Kita harus siasati dengan sedemikian rupa karena ini tentunya Bapak Ibu yang di akuntansi yang paham betul yang namanya sistem akuntansi. Nggak seperti eksakta ya Bapak Ibu ya. Dengan mudahnya bisa kita katakan ya logikanya kan begini kan, nggak bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Karena di akuntansi itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah pertanggungjawabannya itu kan nanti ke Irjen, kemudian ke BPK ya Bapak Ibu ya. Jadi disiasati dengan baik saja Bapak Ibu. Begitu Pak Ihan. Oke, Prof. Niar. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Kolis. Untuk luaran wajib, kenapa kalau kita isi luaran wajib pada tahun 1 hak cipta, luaran wajib pada tahun selanjutnya secara otomatis berupa hak cipta juga? Ini pengalaman saya tahun lalu waktu mengajukan proposal. Apa di sistem memang begitu, Prof. Niar? Enggak enggak begitu harusnya. Ini harusnya kemarin diinformasikan nih supaya dicek di otomatis itu di tahun kedua pasti diminta luaran pengujian dokumen itu yang keluar. Karena semua proposal penelitian terapan yang saya evaluasi itu luaran tahun kedua itu tidak pernah hak cipta atau paten atau KI lainnya. Itu pasti tentang pengujian-pengujiannya itu. Jadi mungkin ada ya namanya sistem kan buatan manusia Bapak Ibu ya. Kan selalu ada error ya. Jadi yang perlu kan dokumennya aja ya Prof? Dokumen pengujian, betul. Dokumen-dokumen pengujian. Karena iya saya coba double check beberapa kali, otomatis itu.
Boleh diinformasikan ke saya nanti kalau ada hal-hal yang lain gitu, nanti saya sampaikan ke tim pengembang. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Boge Triatmanto. Prof Niar, mohon pencerahan terkait dana tambahan. Apa kriterianya? Yang pendanaan 2021 ini hanya penelitian lanjutan saja? Pak Triatmanto ya. Iya. Ya. Ini mungkin yang Apa ya, dimaksud saya dana bilang ya. luaran tambahan kali ya? Mungkin yang dimaksud. Ya. Memang ya saya agak ini karena jujur seperti di perguruan tinggi saya banyak yang bilang kok luaran tambahan saya tidak disetujui gitu kan. Ada teman saya juga di BINUS bilang tahun kemarin itu dan termasuk di Gunadarma juga tahun kemarin itu sebelum ditunda saya sudah disetujui kok luaran tambahan di kontraknya kok sekarang jadi tidak keluar gitu. Ada banyak pertimbangan ya Bapak Ibu ya, kan anggaran ya, menyesuaikan dengan anggaran Bapak Ibu. Jadi ada banyak pertimbangan. Ini urusan satu negara ya Bapak Ibu ya, begitulah. Mohon dimaklumi dan suasana pandemi, karena pandemi juga kita harus utamakan anggaran untuk penanganannya, bukan hanya penanganan untuk mendapatkan vaksin, obat, dan segala macam, tapi juga dampak-dampaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang yang tidak punya pekerjaan, tidak makan, dan yang lain-lain. Jadi memang itu masih diutamakan. Jadi harap maklum Bapak Ibu. Mudah-mudahan makanya kita doakan nih Bapak Ibu, segera berakhir ya Bapak Ibu ya. Meskipun sekarang kok makin ditakutkan dengan postingan-postingan yang dari India ya. Kita doakan bersama-sama segera berakhir, supaya kita bisa fokus untuk membangun bagi bangsa dan negara ya Bapak Ibu ya. Oke, ya terima kasih Prof Niar. Ini waktunya kebetulan juga sudah habis ya, supaya kita dapat jatah juga untuk Pak Dr. Dindin. Mari kita sama-sama memberikan apresiasi dengan reaction untuk Prof Niar. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih, Ibu. Prof. Ya, terima kasih banyak, Prof. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, kok kayaknya keras gitu ya. Maklumlah orang Sumatera, orang Batak suaranya kencang ya Bapak Ibu ya. Tapi niatnya bagus. Profnya Terima kasih banyak. bagus. Supaya Mas, cocok nih pasangannya habis ini orang Sunda, Prof. Jadi langsung kayak timur dan barat ya. Utara selatan ya. Terima kasih, salam sehat semua Bapak Ibu. Saya izin ya Dek Holis, Pak Idan. Ya, terima kasih Kak Prof Niar. Ya, makasih banyak. Saya Ya, harus sampai jumpa loncat lagi ke yang lain. Ya, monggo. Terima kasih. Salam Pak Dindin, izin ya Pak. Ya, mangga Bu, makasih Bu. Sampai jumpa lagi Bu. Sampai jumpa Pak, salam sehat selalu.